Halo teman-teman, selamat malam. Saya atas nama Febrianus Nuryani dengan NIM 1821111887. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap investor asing atau investasi asing di negara Indonesia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa virus corona atau COVID-19 ini telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang saja, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya COVID-19 ini adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah kegiatan investasi juga akan terganggu? Ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM telah mengakui bahwa virus corona atau COVID-19 adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut Kalvari Marimbo, selaku anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi atau BKPM, penurunan nilai investasi akan sangat kentara jika dilihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan negara-negara epicentrum COVID-19. Salah satunya adalah LRT. Adanya pembatasan atau lockdown membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian. Nah, yang tidak sedikit, kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan LRT, baik ekspor maupun impor. Hal ini juga baru terlihat pada bulan April kemarin. Berbicara hitung-hitung angka, dampak COVID-19 terhadap kegiatan investasi di tanah air sendiri belum dapat dipastikan. Mengapa demikian? Menurut BKPM, nilai realisasi investasi di Indonesia baru bisa diukur setelah adanya pengumuman tentang nilai realisasi investasi periode triwulan pertama tahun 2020, yaitu di bulan April. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM menjelaskan bahwa dampak berupa angka pada nilai investasi di Indonesia tidak serta-merta dihitung setelah wabah COVID-19 ini pecah. Hal ini karena kegiatan investasi baru terasa beberapa pekan setelah outbreak itu terjadi, terutama saat COVID-19 mulai menyebar hingga ke lebih dari 100 negara di dunia. Nah, pada Januari lalu, BKPM juga belum mencatat perubahan yang signifikan pada kegiatan investasi di Indonesia. Nah, karena dampak COVID-19 di tanah air belum begitu terasa. Hal ini berbeda dengan awal Maret, di mana mulai ditemukan beberapa pasien yang positif COVID-19 yang berakhir pada pembatasan aktivitas ekonomi. BKPM juga menyatakan bahwa dampak investasi yang ditimbulkan dari penyebaran wabah COVID-19 baru dapat diketahui pada akhir Maret atau awal April. Nah, dampak tersebut hampir dipastikan ada, mengingat saat ini RRT adalah negara dengan realisasi investasi asing terbesar kedua di Indonesia pada tahun lalu. Dan tahun lalu juga nilai investasi RRT di tanah air tidak kurang dari USD 4,7 miliar. Nominal itu setara dengan hampir 17% total nilai investasi keseluruhan asing di Indonesia. Nah, selanjutnya prediksi dampak investasi mencapai ratusan triliun. Dari total nilai investasi yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, potensi dampak
investasi di Indonesia bisa mencapai triliunan rupiah. Institute for Development of Economic Finance atau INDEF memprediksi bahwa adanya potensi kehilangan nilai investasi sebesar 187.000 triliun akibat merebaknya COVID-19 ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat salah satu faktor penyebabnya adalah prospek kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari yang tertekan. Hal ini dikuatkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa setiap ada penurunan nilai ekonomi RRT per 1%, maka akan memberikan dampak penurunan pada ekonomi Indonesia sebesar 0,3%. Melihat situasi tersebut, bukan tidak mungkin ekonomi RRT bisa merosot sampai pada level 15% pada 2020. Nah, di sini muncul pertanyaan, siapa yang paling terdampak akibat COVID-19 ini? Menurut Ida Fauzi selaku Menteri Ketenagakerjaan memaparkan bahwa salah satu target industri yang paling merasakan dampak dari COVID-19 ini adalah sektor pariwisata. Mengapa sektor pariwisata? Karena hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Indonesia dan negara lain yang menutup akses bandara dari penerbangan internasional yang membuat jumlah kunjungan turis ke Indonesia anjlok. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat penurunan sebesar 7,62% pada kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari 2020. Periode saat COVID-19 mulai merebak di dunia. Akibatnya, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, tidak sedikit pemilik hotel di Bali dan juga di Batam yang terpaksa merumahkan karyawannya. Organisasi Buruh Internasional atau ILO juga memprediksi bahwa pandemi COVID-19 akan membuat lebih dari 20 juta orang di dunia kehilangan pekerjaannya. Hal ini setara dengan kondisi pada krisis keuangan global yang terjadi pada rentan 2008-2009, yang mana jumlah pengangguran level dunia mencapai 22 juta orang. Nah, dari penjabaran di atas, sangat penting bagi pelaku investasi atau investor untuk tetap mengikuti dan menganalisis perkembangan COVID-19 dengan pengamatan dan perhitungan yang tepat serta total kerugian dan dampak buruk yang dapat diminimalisir sekecil mungkin. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.